Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rama Putra Duharto. Saya dari Politeknik Energi dan Mineral Agami Sepuh dengan NIM 2014200001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Upaya Peningkatan Diop Nafta Kolom Deputanizer pada perusahaan PT XYZ dengan metode trial dan error serta simulasi HISIS. Baik, di sini ada 5 bahasan. Yang pertama, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta tanya jawab. Next. Yang pertama, pendahuluan. Seperti yang kita tahu, perusahaan PT XYZ merupakan salah satu dari 7 unit pemrosesan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang memiliki kapasitas produksinya sebesar 110 million barrels crude per day. Di mana kita tahu juga untuk kebutuhan bahan bakar sekarang itu mencapai 1,4 juta barrel per hari. Maka dengan ini kolom deputanizer juga menjadi salah satu polemik yang ada pada perusahaan tersebut, yang mana sering terjadi troubleshooting pada alat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pasokan bahan bakar yang dibutuhkan sebanyak 1,4 juta barrel per hari tadi. Selain itu juga kita di sini untuk mengetahui hasil efisiensi alat, hasil kondisi operasi yang optimal, serta hasil keekonomisan yang diperoleh. Baik, lantas metode apa yang kita gunakan untuk pelaksanaan jurnal ini? Yang pertama, kita mulai dari mencari studi literatur, di mana di sini kita melihat dari berbagai jurnal yang ada. Selain itu juga kita melihat referensi-referensi buku yang berkaitan dengan kolom deputanizer. Setelah kita mencari studi literatur, kita melaksanakan observasi lapangan di mana kita terjun ke lapangan langsung untuk mengetahui kondisi alatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, materialnya seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita melakukan observasi ke lapangan, kita melakukan pengumpulan data di lapangan dengan mencari data kondisi operasi, data desain, serta data-data yang mendukung lainnya, seperti data lab dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan pengumpulan data di lapangan, kita melakukan evaluasi efisiensi pada kolom deputanizer dengan metode HISIS dan juga simulasi trial and error. Setelah kita melakukan evaluasi, maka akan mendapatkan hasil evaluasi. Jikalau hasil evaluasinya belum sesuai, maka akan kembali ke proses evaluasi, di mana kita mencari tahu apa yang salah atau apa yang kurang pada data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kolom deputanizer. Setelah kita mendapatkan hasil evaluasi, kita lanjut ke upaya peningkatan kolom deputanizer, di mana kita di sini menggunakan metode yang sama, yaitu metode HISIS dan juga trial dan error. Setelah kita melakukan upaya, maka akan diperoleh hasil upaya peningkatan. Namun, jikalau hasilnya belum sesuai, maka kita akan kembali ke upaya peningkatan kolom dengan melihat apa yang salah pada saat melakukan metode HISIS ataupun metode trial and error. Setelah kita mendapatkan hasil upaya peningkatan, kita melanjutkan untuk menganalisa secara proses dan lain sebagainya. Analisis upaya peningkatan. Setelah kita melakukan analisis upaya peningkatan, kita melanjutkannya ke analisis ekonomian, di mana di sini diperlukan untuk mengetahui dengan kita merubah atau kita melakukan upaya peningkatan, berapa profit yang kita dapatkan setelah merubah kondisi operasi sebelumnya menjadi kondisi yang optimal. Selanjutnya, setelah kita menganalisa secara keekonomian, maka kita akan melakukan atau membuat kesimpulan beserta saran. Itu metode yang dilakukan pada saat penyelesaian jurnal saya pada saat ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat untuk pojok sebelah kiri atas, kita melakukan evaluasi yang kita bicarakan tadi pada metode. Di sini diperoleh untuk efisiensi traynya sekitar 44% dengan tray umpan masuk itu berdasarkan evaluasi 6 tray. Posisi di tray ke-6 dengan jumlah aktualnya 13 dan juga jumlah tray terpasangnya 25 tray. Kita berlanjut dari evaluasi, kita melakukan memasukkan metode HISIS untuk mencoba trial and error dengan kondisi mana sih yang menurut kita itu kondisi optimum untuk menghasilkan suatu profit yang besar.
Di sini tujuan kita untuk melaksanakan trial and error itu menentukan kondisi yang paling optimum itu kondisi yang mana. Jadi kita dapat lihat di sini pada percobaan 46 dengan reworknya 700 ton per day dengan temperatur regulernya 161 derajat Celcius dengan yieldnya sebesar 193,9 ton per day serta untuk top produknya sekitar 60,94 ton per day dengan RPP-nya sebesar 0,1018 kg per centimeter persegi. Kita bisa beralih ke pojok kiri bawah, bisa dilihat di situ adalah ada kondisi aktual dari catalytic naphtha atau yield naphtha yang diperoleh dari bottom product kolom deputanizer. Kita bisa lihat untuk kondisi operasinya temperaturnya berada di 164 derajat Celcius dengan tekanan 3,5 kg per centimeter kuadrat dengan molar flow-nya sebesar 662,3 kg mol per hour. Dengan RPP-nya atau tekanannya sekitar 9,3 kali 10 pangkat min 2 kg per centimeter persegi. Kita laksanakan, masukkan ke dalam metode HISIS, dan juga kita mencoba dengan percobaan yang tadi kita pilih, maka bisa dilihat kondisi yang optimal itu berada di sekitar temperaturnya 161 derajat Celcius dengan tekanannya sama 3,5 kg per centimeter kuadrat dengan molar flow-nya sebesar 698,1 kg mol per jam dengan tekanannya atau RPP-nya sebesar 0,1018 kg per centimeter persegi. Jadi itu hasil dari yang sebelumnya kondisi aktualnya berada 164 derajat Celcius, kita mencoba menurunkan suhunya ke 161, maka diperoleh kenaikan dari 662,3 ke 698,1 kg mol per hour. Setelah kita melaksanakan evaluasi dan juga upaya peningkatan, setelah kita melihat juga hasil dan juga pembahasan, maka kita akan melakukan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, jika dilihat dari hasil yang kita peroleh, efisiensi time nyuruhnya sebesar 44%. Jika kita mengacu kepada Christie-Jenkins, yaitu sekitar 50-85%, maka kita dapat katakan untuk kolom yang kita evaluasi ini, kolom yang kita upayakan untuk meningkatkan kinerjanya ini berada di bawah batas yang ditentukan. Namun, menurut RK Sirnot dengan range-nya 30-70%, dapat kita katakan bahwa hasil dari alat yang kita lakukan upaya peningkatan ini berada di dalam bentang efisiensi telah menyeluruhnya. Yang kedua, temperaturnya kita turunkan dari awalnya 164 ke 161, maka akan diperoleh yield sebesar kenaikannya sebesar 75 ton per day dengan RPP-nya sekitar 0,1018 kg per centimeter kuadrat. Maka setelah kita melakukan evaluasi, setelah melakukan kita upaya peningkatan, maka kita memperoleh nilai dari keekonomisan yang diperoleh itu sebesar 157 miliar per tahunnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.